layaknya perempuan kebanyakan ya, ya mungkin kebanyakan perempuan tuh pasti punya insecurity soal penampilan. Penampilan itu kan bisa kayak kecantikan muka, ada juga yang insecure juga sama bentuk tubuh gitu. Nah kadang-kadang apalagi kalau perempuan itu ya nggak perempuan nggak laki-laki sih, manusiawi. Kadang-kadang tiba-tiba bisa jadi gemuk atau bahkan banyak juga orang yang stres karena terlalu kurus, nggak bisa nggak bisa ngegemukin badan seperti Ican, ya kan? Kurus terus ya, udah makan banyak gak gendut-gendut ya. Jadi memang permasalahan yang namanya insecure itu tuh banyak, apa namanya, tapi yang paling penting itu kan sebenarnya bukan bentuknya gitu. Kadang-kadang kita harus harus ingat bahwa yang penting itu bukan bentuknya, bukan kelihatannya, tapi gimana sih jadi orang yang lebih sehat lagi. Apalagi sekarang kan aku pribadi kan punya anak dua, kemarin udah dikurusin, gembrot lagi, terus pengen kurus lagi. Ya manusiawi lah, tapi gimana caranya mencapai sesuatu yang ideal menurut kita tapi dengan sehat gitu. Dan kebetulan banget nih di episode kali ini aku mau ngobrol sama dokter gizi kesayangan aku, dokter Feni Nugraha, yang selalu bantuin aku untuk selalu jadi sehat. Halo para noise, kembali lagi sama aku di Ibu Negara Andara untuk ngerasain susah senang dan hebohnya jadi seorang ibu di keluarga Andara. Apa kabar para noise semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Kalaupun ada masalah semuanya bisa terlalui dengan baik. Hari ini aku bersama dokter gizi, dokter kesayangan. Tapi ini udah kayak merangkap dokter pribadi aku ya. Jadi semua masalah kesehatan biasanya aku call dokter Feni karena aku nggak punya kenalan dokter banyak. Salah satunya yang deket ya ini dokter Feni. Apa kabar dok? Baik Gi. Gimana rasanya dari tadi malam? Dokter tuh baru makan bareng kita di sini malam-malam. Kebetulan tuh dokter tuh rumahnya jauh banget ya di Sunter. Pagi-pagi harus kesini lagi. Gimana rasanya dok? Betul. Betul. Kayak baru tidur sebentar tiba-tiba udah di Andara lagi. Udah di Andara lagi. Apalagi dokter sekarang lagi hamil. Jadi minta doanya juga semuanya buat para noise. Semoga dokter kehamilannya lancar. Amin. Sampai persalinan. Amin. Nah mau nanya dokter tuh kalau dulu tuh memang cita-cita jadi dokter kayak orang-orang kayak dulu kan, misalnya tuh kalau di kita dulu suka tuker-tukeran file itu tau pernah juga? Pernah, jadi aku ingat. Emang nulisnya jadi dokter? Betul Gi. Masa? Aku pernah cerita lagi waktu itu yang di Bun itu lagi. Oh Jadi iya, aku pernah emang cerita sama aku? cerita waktu itu. Oh iya aku lupa, maaf ya dok. Jadi pas aku dari aku kecil, kan dulu waktu SD kita suka tuker-tukeran Ya. kayak dia. Iya bener, aku ingat udah pernah nanya tulis ya. gitu. Tapi kan paranoid belum tahu. Oh iya betul. Nah jadi waktu itu aku selalu dari kecil itu cita-cita apa dokter. Cita-cita apa dokter, selalu nulisnya dokter. Karena mungkin latar belakang banyak keluarga aku, tanteku, sepupuku itu semuanya rata-rata tuh Jadi dokter semua. Jadi pas aku ngelihat mereka praktek pakai kayak jas dokter putih, aku tuh ngeliat wah keren banget gitu. Jadi aku pengen banget gitu jadi dokter gitu. Terus sekarang jadi dokter sesuai dengan ekspektasi apa nggak dok? Sekarang jadi dokter sesuai ekspektasi, tapi sebenarnya awalnya itu pas aku lulus dokter, itu sebenarnya aku tuh mau interestnya sebenarnya jadi dokter kulit sebenarnya Gi. Masa? Iya. Berarti mau dokter Koni dong? Ya dokter kawan. Jadi yang lucu adalah dokter aku yang lain tuh semuanya temannya dokter Feni. Nah dokter muka aku itu tuh temannya dokter Feni juga. Iya, tapi karena ada satu kejadian lah akhirnya aku ngambil spesialis gizi gitu. Oh gitu. Nah kenapa dokter kepikiran jadi dokter? Maksudnya nggak jauh-jauh gitu, dokter gizi, dokter kecantikan gitu. Nah jadi kalau awalnya itu, Kenapa nggak yang lebih gimana gitu, kayak obgyn atau dokter anak gitu biasanya kan, atau dokter apa gitu, atau dokter mata nih sekarang bantuin. jadi sebenarnya awalnya itu Gi, pas aku lulus dokter, karena kan ini abis itu aku kuliah lagi lanjut spesialis. Jadi sebenarnya kan yang tadi aku bilang aku sebenarnya interestnya memang mau ngambil kulit, tapi saat itu ternyata mama sakit waktu itu gitu. Jadi pas aku lulus, mama sempat sakit, itu mama sakit kanker. Akhirnya pupus sudah waktu itu aku pikir ya udah deh aku nggak sekolah dulu karena harus sambil nungguin kerawat mama gitu, karena mama waktu itu harus operasi, belum kemoterapi, bolak-balik radiasi, juga, bolak-balik ke dokter, betul. Jadi akhirnya aku pikir ya udah, saat itu aku sempat ngambil S2 Mars tuh Gi. Jadi Mars itu hospital management. Iya, manajemen. Nah akhirnya setelah lulus, jadi mama itu kena kanker sampai 2 kali gitulah.
dengan kanker berulang. dengan kanker yang berbeda, Gi. Oke. Jadi yang satu itu mama pernah kena di payudara, terus tahun kemudian kena lagi di pankreas gitu. Akhirnya aku berpikir apa yang bisa aku ambil sambil bisa ngerawat mama Iya. gitu. Akhirnya waktu itu pas aku cari-cari di internet, oh ada nih S2, tapi S2-nya mungkin ya berhubungan sama dokter S2 gizi. Nah aku pikir karena waktu itu kan si mama itu kan kayak pas lama pengobatan itu mual, Iya. muntah, nggak bisa makan Mm-mm. karena efek dari operasi sama kemoterapi radiasi gitu. Akhirnya aku tuh kasihan banget karena si mama itu turun berat badan sampai 20 kilo ada kali gitu. Nah saat itu karena aku masih dokter umum, aku tuh nggak ngerti makanan apa yang boleh dikasih ke mama. Maksudnya apa yang sehat, apa yang nggak sehat, apa yang boleh, apa yang nggak boleh buat Buat penyakit. maintain kesehatan buat Betul, untuk pada penderita kanker gitu. Akhirnya aku pikir, ya udah deh sambil-sambil aku ngambil S2 gizi gitu. Akhirnya aku kuliah S2 gizi karena saat itu kalau mau spesialis gizi tuh nggak boleh dari S1 pas Iya. zamanku. Kalau sekarang udah boleh gitu. Oh Akhirnya gitu. ya sekarang jadi dari S1 udah bisa langsung spesialis. Kalau dulu 4 tahun. Kalau dulu harus S2 gizi dulu, dari S2 baru lanjut spesialis spesialis. Betul. panjang. Jadi 2 kali sekolah dan 2 kali tes Gi. Heeh. Sama 2 kali penelitian atau tesis gitu. Nah, terus perjalanan aku S2 gizi, aku udah lumayan paham tuh gimana cara mama makan dan segala macam. Aku belum lulus, tengah-tengah, kayak kalau nggak salah aku masih semester 2 gitu ya. Baru Aku awal. ingat banget tuh aku lagi presentasi kasus, tiba-tiba aku ditelepon, katanya mama masuk ICU. Akhirnya setelah itu ya aku kayak mutusnya adalah cuti aja deh gitu, karena maksudnya mama lebih penting ya. Aku cuti akhirnya setahun, makanya aku agak telat tuh lulusnya. Nah setelah cuti setahun, akhirnya mama udah lumayan perbaikan. Akhirnya aku lanjut lagi tuh kuliah. Aku belum selesai. Rasanya waktu itu masih semester 3, mau semester 4 mau tesis. Mama dipanggil Tuhan Gi saat itu gitu. Jadinya mama belum pernah ngeliat aku lulus jadi spesialis gizi gitu. Jangan gitu dong, kan tadi jadi sedih loh. Beneran. Mau nangis juga? Enggak. Gitu, jadi mama saat itu belum lihat gitu. Akhirnya aku pikir udah Tapi kan aku lihat dari sana dong. iya, ya mama pasti lihat dari sana gitu. Jadi aku saat itu ya udahlah aku terusin aja karena emang aku dijanji sama mama, aku pengen buat mama bangga gitu. Akhirnya aku terusin tuh S2 gizi sampai selesai. Akhirnya setelah itu, Spesialis. nah setelah S2 gizi, aku tadinya pengen berbelok nih, apa ngambil spesialis yang lain ya gitu. Ya Karena kan Allah repot dong Dok. jadi apa ngambil yang lain? Tiba-tiba ya kenal sama si suamiku yang jadi suamiku sekarang. Karena si mama mertuaku juga dokter spesialis gizi. Udahlah kamu spesialis gizi aja gitu. Jadi di encourage gitu. Betul. Akhirnya yaudah aku ngambil lah lanjut spesialis gizi. Nah terus pas aku spesialis gizi, ini juga ada cerita sedih. Tiba-tiba aku tengah-tengah baru semester, kan 2 tahun ya waktu itu ya, semester 3 papa sakit waktu itu. Itu aku ingat banget tahun 2019. Papa sakit Sebelum Covid ya? sebelum Covid. Nah kalau papa tuh cepet banget sakitnya. Jadi dari sakit papa juga kena cancer. Itu cuma 3 bulan Gi. Habis itu papa nggak ada gitu. Dan itu aku belum spesialis. Jadi kedua orang tua aku sama papa tuh belum lihat aku lulus spesialis Tapi gitu. kan lihat dong. Iya Gigi. Tapi kan masa lihat mata tuh Iya, nggak ngelihat gitu. Akhirnya papa meninggal sebelum aku spesialis. Ya udah akhirnya aku lanjut gitu. Tapi setelah aku menjadi dokter spesialis gizi, ya aku ngerasa happy dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kenapa? Karena menurutku ya kebutuhan kita tiap hari tuh makan, betul nggak Gi? Iya benar-benar. Ya masa kita makan sehari 3 kali Iya. gitu. Maka kebutuhan kita sandang, pangan, papan, salah satunya pangan. Jadi kita makan sehari 3 kali dan dengan kita tahu zat gizi yang ada di makanan, at least kita bisa pilih makanan-makanan yang sehat, makanan apa Sesuai sih dengan yang kebutuhan. betul sesuai kebutuhan gitu. Sesuai dengan kondisi. Karena Betul. banyak juga nih ya apa namanya terutama di banyak di sekitar aku, banyak orang-orang juga mungkin di Indonesia juga banyak yang konotasinya tuh kalau udah ngomong emang lo lagi diet gitu. Kata-kata diet itu tuh artinya mau kurus. Padahal sebenarnya diet atau ke dokter spesialis gizi itu bukan melulu soal mau kurus, benar nggak dok? Betul. Kayak kita mau sehat atau mungkin punya kondisi misalnya kayak aku tuh ada misalnya sakit lambung gitu, makan apa aja itu kan bisa konsultasi ke dokter gizi. Ican pengen gendut, Ican lagi Haikal deh. Ican Haikal pengen gendut,
ke dokter gizi, bener kan Betul, dok? betul. Misalnya punya kondisi apa gitu, punya misalnya kan ada yang orang yang sakit ini sakit itu bisa ke dokter gitu kan dok. Nah orang mungkin harus dikasih tahu, mungkin orang-orang tuh banyak yang nggak tahu sebenarnya diet itu, kata-kata diet itu bukan artinya mau kurus.